Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat dan terus diberkati Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur oleh karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami kuat, sehat, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, dan berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Tertulis demikian, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap negara mempunyai pasukan khususnya masing-masing yang terkenal dengan kualitas mereka yang tinggi secara fisik dan mental. Inggris misalnya mempunyai pasukan elit yang disebut dengan pasukan khusus SAS atau Special Air Service, yang sangat terkenal di kalangan militer dan telah menjadi model populer bagi pasukan khusus berbagai negara di dunia. Hal ini disebabkan karena kualitas dan ketahanan dari prajurit SAS yang begitu luar biasa dalam berbagai medan. Dari seluruh kandidat yang melamar untuk bergabung, umumnya hanya 10% yang berhasil lolos. Kebanyakan dari mereka gagal karena beratnya latihan dan tantangan yang harus ditempuh oleh setiap calon prajurit dalam proses perekrutan. Banyak dari calon prajurit yang mati pada saat proses seleksi karena beratnya ujian yang harus mereka hadapi. Beberapa ujian yang harus ditempuh oleh seorang calon prajurit SAS, diantaranya adalah uji ketahanan fisik, di mana mereka harus mampu bertahan di tengah cuaca dingin yang ekstrim, menyelam di bawah lapisan air danau yang beku. Selain itu mereka harus menghadapi ujian bertahan hidup, ujian mental, ujian keberanian, ujian dalam peperangan, ujian terjun dari ketinggian yang sulit, dan berbagai ujian ekstrim lainnya. Salah satu hal yang menarik adalah ujian menghadapi ancaman hidup. Jika mereka tertangkap oleh musuh, mereka tidak boleh membuka rahasia, meskipun diancam untuk dibunuh, dan mereka harus siap mati demi tugas. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 Timotius 2 ayat 3 ini tertulis, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Setiap kita yang beriman adalah prajurit-prajurit Kristus yang berjuang dalam perjuangan iman di bumi ini. Sebagai prajurit Kristus, saudara, kita hendaknya tidak kaget apabila kita harus menghadapi berbagai ujian iman. Ada setidaknya 6 macam ujian iman yang Tuhan izinkan bagi kita prajurit-prajuritnya, yaitu ujian penderitaan, ujian nyawa, ujian kemustahilan, ujian godaan, ujian keberhasilan, dan ujian waktu. Alkitab memberikan contoh teladan dari pribadi-pribadi yang layak kita ikuti. Di antaranya adalah Ayub yang bertahan dalam imannya meskipun ia mengalami penderitaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego bertahan dalam iman mereka meskipun diancam dibakar hidup-hidup. Begitu juga para rasul yang rela berkorban sekalipun mereka harus menjadi martir. Musa bertahan dalam iman meskipun begitu banyak kemustahilan dalam perjalanan memimpin bangsa Israel. Yusuf bertahan dalam imannya meskipun ada godaan hawa nafsu yang begitu luar biasa. Daud bertahan dalam iman dan tidak lupa diri saat ia mengalami keberhasilan. Dan satu contoh lagi adalah Rasul Paulus yang bertahan dalam imannya hingga akhir hidupnya, sehingga ia berkata dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Situasi apa yang sedang menguji iman kita hari-hari ini? Apakah situasi ujian itu membuat saudara mau quit, berhenti dan keluar dari panggilan, keluar dari keprajuritan surgawi? Jangan saudara, tetaplah bertahan sebagai prajurit Kristus yang sejati. Kunci dari ketahanan iman sebagai prajurit Kristus adalah tidak pernah menyerah dalam setiap keadaan. Hadapi semua situasi dengan hati yang kuat dan teguh. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah panglima kita, tidak akan membiarkan kita. Ia membimbing kita, memberikan semangat, sukacita, kemampuan, dan ketahanan untuk melalui semuanya. Asalkan kita setia sampai pada akhirnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah prajurit-prajurit Kristus yang memiliki iman sejati dalam menghadapi berbagai ujian hidup, sampai kita mencapai garis finish dan selesai dalam menunaikan tugas kita di bumi ini dengan baik. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan membuat kami mengerti bahwa kami semua yang percaya kepadamu adalah prajurit-prajurit-Mu ya Tuhan. Dan sebagai prajurit, kami menyadari saat ini bahwa sudah seharusnya kami memiliki hati yang kuat dan teguh dalam menghadapi berbagai situasi, keadaan yang ada, tantangan, godaan, ujian-ujian kehidupan. Semuanya kami mau hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kami mau setia, kami tidak mau menyerah. Kami mau tetap bertahan dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, membimbing kami, supaya kami teguh dalam jalur yang benar, sebagai prajurit-prajurit-Mu yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati dan pulihkan keadaan situasi yang ada. Juga situasi dunia ini. Biarlah Tuhan lawat dan pulihkan. Dan khususnya kami berdoa agar lawatan Tuhan terjadi. Sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk senantiasa kuat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.